Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita pada al-ashrul awakhir min syahri Ramadan, yaitu menghidupkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib maupun yang sunnah, seperti puasa pada siang hari dan dilanjut dengan ibadah taraweh, witir berjamaah, terus kita lanjut dengan majlis tahlim. Mudah-mudahan yang demikian ini Allah SWT berkenan untuk menjadikan sebagai amal ibadah sunnah, khususnya juga yang wajib ya. Intinya amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Amin. Tentu dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini banyak hal yang menyebabkan kita ini semakin dekat kepada Allah ya. Dan kita senang sekali saat menghidupkan sunnahnya, menjalankan kehidupan, menghidupkan bulan suci Ramadan. Jadi kita berharap mudah-mudahan benar-benar kita jadikan orang yang dekat dengan Allah. Bila mana banyak kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT, kemudian dicatat kita ini sebagai hamba Allah yang kelak dipanggil ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu yang kita harapkan, dan kita juga bermohon entah kemarin, entah hari ini, atau malam ini, entah esok, atau kapan saja sampai akhir bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita juga mendapati malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tentu ingin sekali menjaga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah SWT itu dengan cara menjaga kebaikan yang diberi oleh orang lain kepada kita. Jika orang lain sudah memberi kebaikan kepada kita, maka perlu juga dijaga. Karena hakikatnya kalau orang menghormati orang lain, khususnya sesama muslim, sungguh dia telah berbuat baik. Nah, kebaikan itu juga bisa mendukung kita ini kelak di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di samping ada hablum minallah yang perlu dijaga, yang perlu dilestarikan, yaitu hubungan kita dengan Allah SWT ya. Tapi juga ada yang perlu dijaga adalah hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia, khususnya sesama umat Islam. Ini juga perlu. Jadi bukan berarti bulan suci Ramadan itu kemudian kita hanya beribadah kepada Allah, kemudian melupakan tata cara muasyarah bainan nas, yaitu bergaul dengan sesama manusia secara baik dan yang tidak keluar dari syariat Islam atau secara syar'i. Karena bergaul dengan manusia secara syar'i ini juga menjadikan tambahan pundi-pundi pahala bila kita bisa meraihnya ya. Nah, malam hari ini ada satu tulisan saya dalam sebuah artikel yang saya tulis, saya beri judul air susu dibalas dengan air tuba ya. Ini peribahasa Indonesia yang sering dikenal ya sebenarnya ya. Air susu dibalas air tuba, yaitu kebaikan dibalas dengan kejahatan ya. Nauzubillah min dzalik. Air susu adalah ibarat suatu kebaikan, sedangkan air tuba adalah ibarat suatu keburukan. Janganlah kalau kita ini ada orang berbuat baik pada kita, kita balas dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Orang tua kita misalnya sejak kecil sudah membesarkan kita, nah kemudian gimana? Kita bersikap, tidak boleh kita kemudian durhaka. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, berarti itu sama halnya dengan air susu dibalas dengan air
Tuba ya. Demikianlah kurang lebih. Karena itu saya persilakan saudara Muhammad Ilmi untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Air susu dibalas air tuba, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Dalam bahasa Arab, judul yang menggunakan peribahasa di atas ini juga dikenal dalam sebuah syair. Wa'allimuhur rimayata kulla yawmin walamma ishtadda sa'iduhu ramani. Tiap hari aku mengajarinya teknis melempar. Setelah tangannya kuat, justru ia melempariku. Huwa minal abyatil masyhurah allati yudrabu biha al-mathalu fi man yunkiru ihsana man ahsana ilaih wa yujazihi bil ihsani isa'ah. Syair ini cukup terkenal, yang maksudnya mensifati orang yang buruk perangainya karena mengingkari kebaikan orang lain kepadanya, bahkan membalas kebaikan tersebut dengan keburukan. Ya, jadi ini satu peribahasa ya, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba ya. Kalau dalam bahasa Arab itu juga ada istilah-istilah semacam demikian ya. Wa'allimur rimayata kulla yaumin falamastadda sa'iduhu romani. Katanya, tiap hari aku mengajari dia, ya ini seseorang misalnya. Anggap saja misalnya ya, di sini ada saudara Ilmi misalnya. Asalnya lemah, badannya ringkih, suka sakit-sakitan. Kemudian dia belajar sama saya latihan gitu ya, latihan kesehatan gitu ya. Kemudian saya latih untuk melempar ini memanah. Apa itu memanah? Tentu orang memanah tidak bisa dengan lemah lembut kan, tidak bisa kan, lunglai kan tidak bisa. Maka saya beri trik-trik cara badannya biar sehat. Bagaimana misalnya minum susu, makan telur dan lain sebagainya, makanan-makanan yang sehat gitu ya. Dia mau. Samping itu dia belajar juga kepada saya ini loh cara melempar atau cara memanah begini. Sampai dia ini tangannya kekar. Ya. Sudah? Tangannya kekar. Subhanallah. Setelah dia kekar, kalau dalam dunia silat dia sudah menjadi pendekar, jadi jagoan. Tiba-tiba bukan musuh saya yang diserang, justru saya diserang dari belakang. Gitu ya. Saya dilempar atau dipanah dari belakang, ya matilah saya. Gitu ya. Saya nggak nyangka kalau orang yang selama ini saya ajari sedemikian rupa ternyata melempar dari belakang pada saya. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba, atau seperti dalam syair tadi, wa'allimur rimayata kulla yaumin, aku ajari dia tiap hari itu berpanah ya. Kalau mastadda sa'idu, tatkala badannya sudah kekar, tangan sudah kekar, romani, justru dia melempari saya ya, atau menyerang saya dari belakang. Itu kan namanya gak indah ya. Itu abiyat yang bait ini sangat terkenal ya di sekitar bangsa Arab itu ya, banyak mengenal ini, seperti orang Indonesia mengenal peribahasa air susu dibalas dengan air tuba ya. Lanjut. Misalnya ada orang tua yang bernama Bapak Haji Abdul Latif Ya. Orangnya terkenal baik hati dan dermawan serta senang membantu orang lain, khususnya kepada para pemuda untuk dibimbingnya. Suatu saat, ada seorang pemuda kampung yang datang kepadanya, mengadukan problem yang sedang dihadapi terkait kondisi keluarganya. Lantas Bapak Haji Abdul Latif berusaha ikut menyelesaikan problem yang dihadapi, bahkan mengerahkan si pemuda itu agar ke depan ia dapat mandiri dengan cara menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sayangnya, seakan kondisi zaman tidak berpihak kepada Bapak Haji Abdul Latif, karena setelah si pemuda menjadi pandai dan berhasil dalam pendidikannya, hanya saja salah pergaulan. Pada akhirnya, hampir setiap hari si pemuda itu melawan dan mencaci maki Bapak Haji Abdul Latif tanpa alasan yang jelas. Subhanallah ya. Jadi kan susah ya gini ya, kasihan. Ada orang yang membimbing, yang menjadikan orang ini terangkat, pendidikannya, pangkatnya terangkat.
ternyata setelah pandai, dulunya nggak ngerti apa-apa ini orang kampung, pemuda kampung. Setelah diajari apa pendidikannya sudah selesai sedemikian rupa sampai pandai. Tentu Bapak Abdul Latif tadi sebagai contoh ini kan nggak mengharapkan apa-apa. Dia senang kalau muridnya atau orang yang dibimbingnya menjadi berhasil. Entah itu diajari sendiri atau dikursuskan atau disekolahkan, pokoknya diarahkan. Ya, sudah. Nah, begitu si pemuda ini menjadi pinter, menjadi tokoh, bisa di kalangan masyarakat, mulai maju-maju, yang diserang justru Pak Haji Abdul Latifnya ini. Kan kasihan ini. Orang berbuat baik tapi mendapatkan balasan apa? Ya, ini dikatakan air susu dibalas dengan air tobat. Semula pemuda ini nggak ngerti apa-apa, ya orang kampung, orang udik ya, itu orang bodoh lah gitu ya. Kemudian diarahkan, diberi pengertian, di briefing segala macam. Kemudian dia kepingin belajar, disekolahkan, dihantarkan, ini dibiayai segala macam. Ini orang lain, ini maksudnya bukan ayahnya, ini orang lain ya deh. Ya karena rasa sayang aja atau senang kepada perjuangan para pemuda. Tapi begitu sudah sampai pada batas pemuda ini pandai, justru Pak Haji Abdul Latifnya ini yang kena sasaran, dicaci maki, di ini. Ini kira-kira orang baik enggak ini, apa? Si pemuda ini gimana ini sifatnya kan? Naudzubillah ini ya. Justru ini jelas pemuda yang tidak punya adab sopan santun, tidak ada rasa terima kasih kepada orang ya. Termasuk otomatis dikatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain dianggap orang ini tidak pandai berterima kasih kepada Allah, nggak ada syukurnya kepada Allah SWT. Kira-kira ada nggak kejadian semacam demikian ini di sekitar masyarakat? Ada, ya pasti ada. Gak tahu tata cara berterima kasih, bukannya mendukung, bukannya mendoakan, bukannya berbuat baik, ya. Tapi justru merugikan atau menghantam, ya, mencaci orang yang telah mendidiknya sedemikian rupa. Ini dikatakan air susu dibalas dengan air tuba. Lanjut. Kisah seperti ini pernah terjadi pula pada zaman dahulu kala. Ya, dulu ternyata cerita semacam ini tidak cuma sekarang saja ya. Dulu juga pernah terjadi, gitu ya. Tapi sekarang juga banyak terjadi, kan begitu ya. Lanjut. Dulu ada sebuah istana di Irak yang terkenal dengan istana Khawarna, milik seorang penguasa bernama Nu'man bin Syaqiqah, yang dibangun oleh seorang insinyur handal bernama Sinimar. Sinimar, ya. Lanjut. Ketika Sinimar berhasil merampungkan bangunan gedung istana itu, rakyat pun terkagum-kagum atas keindahan dan kekuatannya. Ya. Kemudian Sinimar berkata kepada keluarga Nu'man bin Syaqiqah, "Jika kalian membayarku dan memberikan hakku, niscaya aku akan membangunkan sebuah istana yang jauh lebih indah lagi, yang bisa memandang matahari kemanapun berputar." Sayangnya, sebelum mau membayarnya, mereka berkata, "Kamu telah berjanji akan membangunkan istana yang lebih indah lagi, tetapi ternyata kamu tidak pernah melaksanakannya." Padahal belum dibayar ya. Gimana mau melaksanakan? Dibayarnya enggak kan gitu. Lanjut. Kemudian Nu'man bin Syaqiqah merintahkan agar Sinimar dilemparkan dari tingkat paling atas di istana itu hingga meninggal dunia. Hai. Sejak peristiwa itulah muncullah peribahasa berbunyi jaza'u Sinimar. Sinimar, ya, panjang. Jaza'u Sinimar. Jaza'u Sinimar, yang dalam istilah Indonesia dikatakan air susu dibalas air tuba, artinya kebaikan dibalas dengan keburukan. Ya, jadi dulu di Irak ini kan cerita ringkas sekali ya. Ya, tapi kalau cerita panjangnya itu ya ada cerita panjangnya. Terjadi zaman dahulu kala di Irak itu ada satu ya orang kaya atau kerajaan raja lah gitu ya, penguasa lah. Itu ingin membuat suatu istana terbaik di saat itu seluruh dunia. Ada subhanallah, ada seorang insinyur namanya Sinimar, ya, maka dipanggil Sinimar tersebut, dirembuk, akhirnya sepakat untuk membuat suatu tempat yaitu istana yang sangat megah luar biasa. Sudah
Sudah dengan perjanjian namanya Kak Sinimar pekerja, insinyur dia, ya ada berhak untuk mendapatkan honornya kan. Nah setelah selesai pekerjaannya itu selesai, kemudian Sinimar ini meminta haknya. Wahai raja, gitu, wahai raja mana hak saya, gitu ya. Dan saya kalau Anda membayar hak saya penuh, maka suatu saat kalaupun raja ini ingin membuat istana yang lebih hebat daripada yang saya buat sekarang, ya, maka akan saya buatkan itu. Nah, si raja ini rupanya jahat ini, hatinya jahat. Dia berpikir, wah, ini uang saya lagi gak ada ini, ya. Tapi kalau Sinimar ini dibiarkan, jangan-jangan nanti dia ketemu dengan raja lain, gitu ya. Yang raja lain itu punya dana sehingga raja lain dibuatkan istana yang jauh lebih megah daripada istana yang dibuatkan untukku. Ya, padahal Sinimar ini janji pada si raja tadi itu. Tapi tidak kunjung dikasih, cuma dibohongi saja gitu ya. Janji-janji tinggal janji ya. Si janji ya besok gitu. Seperti kan banyak penguasa-penguasa begitu kan banyak kan. Cuma janji-janji saja ya, tidak ada kenyataannya gitu. Nah, ringkas cerita, kasihan ini Sinimar ini menagih pada haknya ya, tapi terdolimi dia. Jadi dia pekerja keras yang luar biasa terdolimi oleh penguasa setempat. Akhirnya dipanggillah Sinimar ini, ya. Kenapa? Si raja ini tidak mau Sinimar membangunkan orang lain yang lebih hebat daripada bangunan miliknya. Tadi itu ya, istana yang dibangun oleh Sinimar tadi. Dalam riwayatnya, akhirnya diajak keliling dia. Sang raja bertanya-tanya pada Sinimar, ini kegunaannya apa? Ya. Misalnya, oh ini tangga, ini gunaannya begini, ini apa? Oh ini saluran lampu, kemana arahnya? Begitu ya. Dari bawah dia ajak keliling gitu dengan menteri-menterinya, seakan-akan dia mempelajari apa yang sudah dikerjakan Sinimar. Kayaknya dijanjikan esok tuh kalau sudah selesai saya tahu semuanya, nanti saya bayar hakmu. Maka Sinimar ya ikut saja gitu ya, namanya permintaan penguasa. Wah, akhirnya diajak keliling sampai tingkat yang paling atas ya. Tadi sebelum saya cerita ini saya potong lagi ya. Nah, rakyat tatkala melihat istana yang luar biasa ini terkagum-kagum ini, ya masyarakat, rakyatnya si raja tadi sudah sangat luar biasa ini. Nah, kembali lagi begitu sampai keliling-keliling sampai paling atas, akhirnya raja menyuruh menterinya itu untuk mendorong Sinimar sehingga Sinimar itu jatuh ke bawah dan mati. Harapan raja agar Sinimar tersebut tidak membangunkan istana untuk raja lain. Ya, jadi kan jahat, sudah nggak dibayar, dibunuh lagi. Ya, sudah nggak dibayar, dibunuh lagi. Ya ini pemerasan namanya, tenaganya diperas untuk membangunkan hajatnya si raja, yaitu membangunkan istana yang megah, sudah dilakukan, tidak berterima kasih. Justru Sinimar sebagai rakyatnya ini dibunuh sama si raja. Naudzubillah min dzalik. Karena itu sekarang di kalangan, kalau kita baca sastra Arab, kita bicara sastra Arab itu ada istilah jaza'u Sinimar. Ya, jadi kalau kalian mendengarkan jaza'u Sinimar, kalau di Indonesia seperti tadi air susu dibalas dengan air tuba, ya enggak? Nah itu. Maka arti jaza'u Sinimar adalah seorang insinyur yang hebat, yang membangunkan raja, istana yang megah, tidak dibayar, rajanya nggak terima kasih, tapi justru mencelakakan Sinimar. Itu namanya membalas kebaikan Sinimar dengan kejahatannya. Ya, gimana secara hukum Islam boleh atau tidak boleh? Ya tidak boleh, dosa besar, ini pengkhianatan, ya. Ini pengkhianatan sangat luar biasa. Kenapa? Sinimar mempunyai hak untuk mendapatkan honornya kan, hak dia bekerja kan, maka dosa kalau nggak digaji sama rajanya itu dosa besar rajanya, apalagi sampai dibunuh. Ya, itu sedikit kita sebagai orang Islam jangan sampai kita ini menjadi raja yang lalim ya, atau penguasa yang lalim atau seperti tadi itu. Walaupun kita orang biasa, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih. Caranya apa? Sedapat mungkin. Jangan sampai kita justru menyakiti orang yang sudah berbuat baik pada kita, mencelakakan orang yang sudah berbuat kepada kita, ya,
membimbing kita dan sebagainya. Kalau yang tadi pertama syair ini antara guru dan murid ini. U'allimuhur rimayata kulla yaumin falamastadda sa'iduhu romani. Ini antara guru dan murid. Ya, hanya diibaratkan dengan guru dalam dunia memanah kan gitu, atau lempar lembing gitu ya, atau lempar galah, lempar senjata gitu ya. Itu. Jadi kalau kita berguru pada seseorang, kita punya guru, jangan sampai tatkala kita mungkin lebih pandai daripada guru kita, tapi kan beliau yang memulai ngajari kita kan, ya dah. Jangan sampai karena kita merasa lebih pandai dari guru kita, maka kita serang guru kita ini, kita khianati. Misalnya kita menghujat pendapat-pendapatnya dari belakang, ya dah. Kalau di depannya seperti iya, tapi di belakangnya menyerang. Ini namanya air susu dibaras dengan air toba, besok akan menghadapi Allah SWT. Ini pengkhianatan kepada guru namanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Jelas? Masih ada Ustaz? Masih ada lagi? Ada habis ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ada manfaatnya. Dan tetap kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga akhlak kita menjadi akhlak yang terbaik, khususnya kita para pelajar dan juga jamaah pengajian di mana saja berada, umat Islam, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Janganlah menjadi raja yang membunuh orang justru atas jasa yang diberikan, yaitu sinimbar. Na'udzubillah min dzalik. Tentu Allah murka kepada orang yang jahat semacam demikian ini. Jelas ya? Lanjut Ustaz Hadi, kalau ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah Kiai, pada malam hari ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, pertanyaan dari hamba Allah dari Sulawesi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mohon penjelasan tentang zakat fitrah yang benar. Baik. Saya orang Jawa yang pindah ke Sulawesi. Dulu waktu di Jawa saya selalu zakat fitrah dengan beras. Tapi begitu saya pindah ke Sulawesi, ternyata masyarakat mengeluarkan zakat pakai uang. Padahal di daerah tersebut masih banyak beras. Menurut Kiai saya harus bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi zakat itu tidak tergantung kepada pulau mana ya. Zakat itu tergantung kepada ajaran fikih. Apalagi kita pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang di Indonesia mengikuti mazhab fikih Syafi'i. Mau di mana saja namanya zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia ya beras, ya dah. Jadi tidak bisa diganti dengan uang, nggak sah. Begitu menurut mazhab Syafi'i, tidak bisa, ya dah. Kalau itu adat yang salah. Kita ini boleh berdamai dengan adat, tapi adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti tadi itu, di situ ada adat, mungkin adat ini nggak lama barangkali ya, sebut aja 10 tahun terakhir misalnya ya, kebiasaan begitu. Ini salah, adat yang salah, yang harus dirombak, dikembalikan pada asal, yaitu harus berzakat dengan beras begitu. Terus bagaimana kalau misalnya merubah? Ada caranya. Kalau misalnya masyarakat setempat situ sudah terlanjur zakatnya pakai uang tadi ya, itu kita katakan tidak sah. Pertama tidak sah. Kedua ada cara gitu. Misalnya saya ini panitia zakat atau amil zakat. Saya panitia zakat atau amil zakat. Maka bolehlah sebelum pelaksanaan serah terima zakat, saya beli zakat. Ya, mengumpulkan istilahnya. Ngendon istilahnya. Menimbun. Saya membeli beras, misalnya ada toko ya, misalnya saudara Ilmi ini punya toko. Ya, saya perkirakan, oh yang biasa zakat lewat saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 20 misalnya. Saya perkirakan gitu. Maka saya menyediakan menyediakan beras dengan uang saya sendiri, ya. Beli pada saudara Ilmi, saya beli 20 bungkus zakat fitrah. Berarti di kiloi berapa, kurang lebih 3 kiloan ya. Maka saya beli. Setelah saya terima, maka saya letakkan di satu tempat. Sudah ya, itu satu begitu. Nanti ada yang zakat, misalnya tadi ini zakat tapi bawa uang. Ya, Pak Ustadz saya mau zakat ini terpaksa saya jauh-jauh sini, saya nggak tahu, ternyata saya katanya orang-orang bawa uang.
Itu caranya saya suruh beli punya saya. Tidak, saya beli punya saya. Berapa harganya? Misalnya 20.000 gitu ya. Ya ini bayar 20.000. Sudah, maka beras ini menjadi hak Ustaz Dadi. Ustaz Dadi baru titip ke amil atau ke panitia. Begitu, itu baru boleh. Tapi kalau nyerahkan uang gini, tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, harus diulang, tidak boleh. Jadi tadi yang orang Jawa tadi, kawan kita, ya harus beli beras. Kesalahan biasanya, karena kan seringkali orang menjadi panitia zakat atau amil itu tidak ngerti bab zakat. Asal aja, asal suka. Dianggap ini sukarelawan atau dianggap ini seperti bakti sosial gitu ya. Akhirnya begini, misalnya saja. Tadi kan saya belum mengumpulkan. Saya misalnya panitia zakat, misalnya panitia. Ada orang 10 orang nyerahkan beras pada saya. Berarti ada 10 bungkus beras zakat. Kemudian ada datang, ya. Ini tadi datang membawa uang. Loh, beras yang salah satu dari 10 ini saya jual. Padahal ini beras zakat, tidak sah. Dan saya sebagai amil zakat atau panitia zakat berdosa kepada Allah. Yang bisa itu begini sebenarnya. Kalau tadi saya sendiri beli, ya, jadi saya bertindak seperti toko, kan gitu kan, toko beras. Ada lagi tidak begitu mestinya. Saya kerjasama dengan toko beras. Misalnya di sini ada saudara Nur, itu pemilik toko beras. Saya bilang, Pak Nur, nanti kalau ada orang datang ke bapak, ke sampean ya, ke bapak beli beras zakat, itu adalah saya perintah agar uangnya dibelikan dulu beras. Sebanyak 3 kilo misalnya, berapa? Sebanyak 20.000 misalnya. Begitu. Nah, Pak Nur ini standby, dia penjual, dia jual sebagaimana lumrahnya. Hanya menyediakan saja kebaikan Pak Nur dalam mau memindah tempatnya demi untuk orang yang berbuat zakat. Itu namanya panitia atau amil yang sangat hati-hati. Begitu mestinya. Bukan uang, ya sudah tidak apa-apa ini aja dijual beli. Padahal berasnya ini mestinya disalurkan pada fuqara dan masakin, akhirnya berupa uang, nggak sah. Ini berat, ya berat ini ya. Itu kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i dan dianut oleh umat Islam Indonesia. Jadi harus hati-hati ya. Jadi saya katakan ini kawan-kawan kita yang sudah mengerti, maka jangan sampai zakat fitrahnya dengan uang karena tidak sah. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Kiai mau bertanya tentang niat puasa di awal Ramadan. Baik. Ada orang yang bermadhab Syafi'i tapi tabarukan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan berniat puasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Kemudian adakah hal-hal yang dapat membatalkan niat yang sebulan penuh tersebut? Terima kasih. Baik. Memang begitu ajaran ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Syafi'iyah, ya, sebagian ulama Syafi'iyah itu menganjurkan mengikuti mazhab Imam Malik ya di awal masuk Ramadan. Mungkin lebih mudah di awal taraweh. Ya. Jadi kita ajarkan kepada masyarakat bahwa mazhab Syafi'i mengatakan wajib setiap hari untuk berniat. Waktunya mulai batal maghrib sampai menjelang subuh. Tarhim itu loh, itu waktunya niat. Ya kan? Jangan sampai setelah subuh, jangan, ya nggak bisa nanti. Tapi adzan maghrib sampai tarhim gitu aja, lebih mudah imsak atau tarhim. Umumnya yaitu setelah taraweh, lebih mudah karena baca bersama-sama. Itu yang wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Malik, ya Maliki, boleh orang itu berniat pada awal Ramadan. Sehingga tujuannya apa? Tabarukan bukan sekedar tabarukan, ini ihtiyatan. Siapa tahu nanti di sela-sela hari itu selama 30 hari, namanya orang ada perginya, ya ada sakitnya, ada lupanya, maka lupa. Nah kalau misalnya lupa, nggak niat di malam itu, misalnya malam ini ya, kita nggak niat, ya lupa. Nah, esok hari kita sudah waktunya puasa, itu secara menurut mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah sudah tercover niatnya oleh niatnya yang mengikuti mazhab Imam Malik, nggak apa-apa. Artinya sudah sah puasanya. Begitu ya. Tapi selagi kita bisa untuk berniat setiap hari, maka itu yang paling afdal dan itu yang paling diperintahkan di dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Kami pun kita alhamdulillah ya di pesantren ini kan ya,
kemarin di awal Ramadan setelah niat, ya apa niatnya? Nawaitu, namanya Imam Syafi'i dulu ya, mazhab Syafi'i. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu ya, setiap hari kan. Nawaitu shauma ghadin kan gitu ya. Setelah itu kita bersama-sama kemarin. Nawaitu shauma syahri Ramadan kamilan ya fardhan lillahi ta'ala. Jadi saya niat hadi sanati ya, hadi sanati tahun ini lillahi ta'ala gitu ya. Kami niat puasa penuh pada bulan suci Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, mengikuti mazhab Imam Malik. Berarti 2 kali kita niat mengikuti mazhab Imam Syafi'i sudah kita laksanakan ya, dan alhamdulillah kita tarawih di sini setiap hari juga kita baca kan gitu kan. Tapi di awal Ramadan kita juga menggunakan mazhab Imam Malik, yaitu agar ihtiyaton, bukan tabarukan, bukan ihtiyaton, berhati-hati gitu maksudnya ya, berhati-hati agar kalau nanti mungkin besok mau apa ada yang sakit akhirnya lupa ya kan, maka tidak sampai lubang dalam niat tersebut. Begitu maksudnya. Jelas? Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, izin bertanya. Ketika membaca kunut subuh sebagai imam, ada bacaan yang dijaharkan dan ada yang disirkan. Hal tersebut merupakan sunnah Nabi atau ijtihad para ulama. Dan bolehkah kalau imam menjaharkan seluruh bacaan kunut subuh tersebut? Syukran. Baik, itu ajaran. Kalau kunut itu ada ajaran dari Nabi, ada ya, kunut Nabi pernah berkunut ya. Alhasil ada hadisnya. Jadi kunut bukan barang yang bid'ah ya. Maka Rasulullah SAW konata gitu. Konata berkunut. Kunut itu artinya doa sejenak di dalam sholat, namanya kunut. Pada saat qiyam ya, namanya kunut. Sudah, konata itu doa sejenak. Sudah itu. Nah, menurut ijtihad para imam mazhab, mazhab Syafi'i itu membaca kunut tidak semuanya jahar. Menurut mazhab Syafi'i ya dah, seperti yang kita lakukan ini, ada bagian-bagian wa inna katabdi wala yudho alaik, itu adalah dibaca sirron. Sudah ya, dibaca sirron. Ini ijtihadnya mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain seperti Maliki enggak, jahar semua, atau yang lain-lain. Bahkan kalau kita misalnya sholat subuh di Masjid Nabawi atau masjid mana namanya, Masjidil Haram gitu ya, yang membaca kunut, entah itu kunutnya taraweh misalnya, ya kunut taraweh, itu gak ada yang sirron, semuanya jahron gitu ya. Nah, tidak apa-apa seperti itu, boleh, karena bukan mazhab Syafi'i mereka. Jelas? Jadi jawabannya ini ijtihad dari mazhab Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'iyah. Paham ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Kiai, seorang makmum mengingatkan imam yang salah kalau laki-laki dengan membaca subhanallah. Pertanyaan saya, membaca subhanallah itu diniatkan zikir apa niat mengingatkan imam yang salah? Syukran. Kalau menurut mazhab Syafi'i, laki-laki saya bermazhab Syafi'i ini ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu niat zikir sekaligus niat mengingatkan gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Syafi'i yang apa istilahnya, yang sangat ihtiyaton sekali, hati-hati itu mengatakan kalau ada orang cuma baca subhanallah niatnya mengingatkan orang yang sholat batal itu, ya ini sangat hati-hatinya sekali. Tapi menurut mazhab yang lain enggak, ya sudah itu perintah, pokoknya orang lupa maka dikatakan subhanallah itu perintah. Ya, ini di dalam sholat. Sedangkan mengingatkan itu tidak hanya subhanallah, mengingatkan dengan berbicara itu boleh. Tapi ada kasusnya, bukan orang sholat Allahu Akbar, kamu lupa ya, gitu, tidak begitu. Apa kasusnya? Mengingatkan dengan bicara, dan bicaranya kurang, rokaatnya kurang, misalnya sholat isya tapi cuma 3 rokaat, kan kurang kan? Ya, itu ada cara mengingatkan yang tanpa subhanallah. Ya dibilang kan, misalnya imamnya, imam
kurang 1. Kapan itu? Yaitu tatkala imam itu sholat, kemudian dia lupa ya, anggap sholat isya ya, dia lupa rokaat ketiga dia tahiyat awal, tahiyat akhir, sudah rokaat ketiganya tahiyat akhir, seperti sholat maghrib. Terus ada yang mengingatkan, tapi tidak dengar imamnya ini, tidak dengar. Subhanallah, tetap aja sampai salam ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya dah. Maka makmumnya ini harus mengingatkan, katanya imam tadi sholatnya kurang 1 rakaat. Maka imam tersebut tidak perlu mengulangi dari awal, cukup menambah 1 rakaat yang terakhir sebagai penggenap jadi 4 rakaat, yaitu karena sholatnya sholat isya. Sudah? Nanti setelah setelah tahiyat gitu ya, tahiyat, maka harus menambah sujud sahwi, sujud lupa, ya dah. Setelah itu salam kemudian. Nah, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sujud sahwi seperti itu lupa pernah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat begitu lupa rakaatnya, diingatkan oleh sahabat. Ternyata Nabi tidak mengulangi dari awal, tidak, tapi tinggal melanjutkan tambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Jadi cara mengingatkan ada beberapa ya. Pertama, kalau dalam sholat kemudian yang mengingatkan ini orang laki-laki, pertama maka dia mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Menurut mazhab Syafi'i harus niat dzikir subhanallah dengan juga niat mengingatkan. Itu menurut mazhab Syafi'i yang terkuat, ya, yang terkuat begitu. Tapi kalau menurut mazhab yang lain juga cukup mengingatkan dengan subhanallah, karena itu memang perintah syariat. Kalau lupa, ingatkan dengan kalimat subhanallah, jadi otomatis. Sudah? Itu untuk orang laki-laki. Yang kedua, untuk orang perempuan ditasfik, yaitu tepuk tangan, maksudnya bukan tepuk tangan gini-gini, bukan ya. Tepuk tangan. Ya, 1. Nah, sekira dengar imamnya. 2, gak boleh batal nanti ya, mereka begitu. Tapi kalau orang banyak misalnya mengingatkan kan satu kan gitu kan, ya kemungkinan imamnya menjadi dengar. Itu caranya orang perempuan, ya. Yang ketiga, mengingatkan tatkala sudah salam, sudah salam ini. Tapi waktu antara salam dengan mau menambah rakaat itu sekira masih dalam julusnya julus sholat. Apa julus? Duduknya duduk sholat. Belum pergi kemana-mana imamnya. Kalau imamnya sudah ke kamar mandi nggak boleh, harus mengulang. Ya, jadi misalnya saya ini ya sekarang ini tahiyat. Ini ternyata saya masih 3 rakaat. Ya, padahal saya sholat isya. Ya, kemudian saya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian diingatkan, coba sampean ingatkan saya. Kurang 1 rakaat Pak Imam. Baik. Allahu Akbar. Ya, masih dalam batas kita sujudnya ini kita duduknya masih dalam keadaan fi hayatis sholat, pada bentuk sholat. Beda kalau misalnya saya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebentar dulu, nyantai dulu. Ini kesana pergi apa, terus diingatkan tadi kurang 1, ya dah, maka tidak boleh menambah, harus mengulang dari awal, gitu ya. Berarti dia sudah selesai salam. Itu bentuk cara mengingatkan ketiga. Jelas ya? Jelas. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana menentukan awal Syawal? Yang benar itu dengan ru'yatul hilal apa dengan ilmu falak? Jazakumullah khair. Baik. Pendapat muktamad adalah biru'yatil hilal. Ya, dengan ru'yah hilal. Setelah ada orang yang ru'yah hilal itu bulan Sabit ya, maka yang ru'yah ini wajib laporan kepada hukumah pemerintah. Kalau sekarang ya KUA, dari KUA bisa naik kepada Departemen Agama,
Departemen Agama wilayah langsung nanti ke pusat. Nah, nanti di sana diterima apa tidak diterima namanya diitsbat. Jadi kita di Singosari ini ya, kita di Singosari ini misalnya ada salah satu dari kita ini ru'ya itu maksudnya ru'yatul hilal, melihat hilal dengan keilmuan yang cukup, ya sudah paham betul, kemudian disumpah, berani bersumpah. Misalnya ke KUA, saya tanggal sekian, jam sekian saya melihat ru'yatul hilal dengan sekian derajat sesuai ya dengan aturan dalam syariat, maka disumpah oleh pihak KUA kalau sekarang, kalau di Singosari adanya ya. Departemen Agama di Singosari namanya KUA, kesana lah. Kemudian KUA ini lapor, bisa kepada ke Malang, KUA Malang bisa, atau Departemen Agama Malang boleh, atau langsung ke Surabaya, atau kalau punya akses langsung ke Jakarta, boleh juga ke pusat. Ya, misalnya dengan bukti-bukti, tanda tangan segala macam begitu. Ya, kalau sekarang ya lewat telepon dan segala macam. Ah, ini Fulan bin Fulan sudah ru'yah di tempat kami. Sudah? Nah, maka di sana nanti dirapatkan, namanya ada itsbat, yaitu ada bagian bidang yang menangani penerimaan ru'ya ini. Nanti kan di situ dilihat derajatnya sudah cocok nggak cocok, terus yang yang ru'ya tadi itu, yang melihat itu kriteria orangnya bagaimana, ya dah, orang sembarangan orang betul-betul yang memang ahli di dalam dibilang ini, kan begitu. Jadi masih banyak hal ya. Nah, kalau andai kata ru'yanya tadi ini sesuai dengan syarat, kemudian diitsbat oleh pemerintah, oleh hukumah, dan hukumah mengumumkan bahwa esok hari adalah tanggal 1 Syawal, maka seluruh negeri itu wajib berhari raya karena sudah ada itsbat dari pemerintah. Ya, gimana sekarang kalau misalnya ini ru'ya pergi ke KUA diterima, misalnya ya KUA Singosari diterima, cuman untuk dilanjutkan ke lebih tinggi sama ragu-ragu, misalnya aduh wong anaknya agak nakal gitu misalnya ya, lumayan ini saya pernah, kamu aja nggak tahu, dia dulu agak nakal saya tahu gitu, akhirnya agak was-was ya, maka tidak wajib yang namanya KUA atau Departemen Agama itu melanjutkan, tidak wajib karena kriterianya nggak sempurna, kasarnya gak bonafit lah gitu ya, gak bonafit ya, gak, kurang bagus gitu ya, dan lain sebagainya, mencurigakan, maka tidak wajib. Sudah? Nah, demikian juga andai kata ke pusat kemudian ditolak pun tidak masalah, tapi ada aturan sendiri kan begitu. Masalahnya gimana dengan ar-ra'i yang melihat? Maka yang melihat dan yakin aku itu walaupun nakal misalnya, tapi aku punya ilmu falak, ilmu ngerti, ilmu ru'ya itu persis tahu. Maka alladzi ra'a, yang melihatnya ini dia boleh menentukan besok tanggal 1 Syawal atau Lebaran misalnya. Ya. Man ra'a wa man saddaq. Ya. Wa man saddaq. Ya. Kalau misalnya ini Ustaz tadi percaya, ya dulu nakal, saya sekarang tahu, jadi Masya Allah sekarang jadi dia ustadz dan segala macam ini gitu, dia sudah mempercayainya, maka boleh dia mengamalkan, artinya besok memutuskan tanggal 1 Syawal begitu. Jadi yang ro'a ya, dan yang mempercayainya, yang melihat langsung dan mempercayainya. Adapun masyarakat yang nggak percaya, nggak masalah, nggak dosa. Saya nggak percaya, nggak dosa saya. Sampean ini percaya, nggak apa-apa mengikuti ini. Ya, karena dia melihat. Tapi sampean harus yakin kriterianya benar nggak? Iya, saya tahu kalau dia ini sebenarnya melihat betulan. Ya sudah, paham itu caranya. Ya dah. Tapi kalau ada itsbat dari pemerintah, ketok palu bentar, kita sudah tok, ada ketok palu, maka seluruh negeri wajib mengatakan esok itu Lebaran begitu. Atau esok adalah awal puasa. Artinya tanggal 1 lah begitu. Jelas? Baik, masih ada Ustaz? Sudah selesai. Oh, alhamdulillah, hari ini akan sedikit berkurang ya. Rupanya pertanyaannya ini yang nggak terlalu banyak ya. Alhamdulillah. Baik. Tapi apapun yang kita kerjakan malam hari ini, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kalau tidak kemarin ya malam hari ini Lailatul Qadar ya dah. Apapun yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan 1000 bulan dari kebaikan ya. Kalaupun apa yang kita lakukan dari kebaikan itu mudah-mudahan menjadi tambahan derajat kita di sisi Allah serta pengampunan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya ikhwan yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.